Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan kembali sharing terkait verbal PIP Madrasah ya, verifikasi dan validasi PIP Madrasah di tahun ini ya. Bagaimana langkah-langkahnya yang harus dilakukan di portalnya SIPMA ya, Sistem Informasi Program PIP Madrasah. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu kita akan coba sharing. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan update video saya. Di like, komentar, dan bagikan silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, caranya adalah seperti biasa dari browser yang Bapak Ibu pakai. Silahkan ketik alamatnya di emadrasah.kemenag.go.id/verbal ya, emadrasah.kemenag.go.id/verbal atau pipmadrasah.kemenag.go.id, pipmadrasah.kemenag.go.id. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Menu loginnya Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan username dan password. Username-nya adalah menggunakan nomor NSM ya, NSM masing-masing. Kemudian passwordnya default ini 123456. Saya ulangi, NSM login menggunakan NSM, password 1 sampai 6 ya, 123456. Nanti begitu masuk, kita akan masuk ya. Silahkan Bapak Ibu langsung ubah password ya. Di sini di menu ubah password agar aman, tidak ada yang menyalahgunakan. Oke, langsung saja nanti tampilannya di menu dashboard seperti ini ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuknya. Ada keterangan di sini. Menu nominasi adalah data siswa calon penerima PIP Madrasah tahap 1 tahun 2022 yang sudah sinkron dengan EMIS semester genap tahun pelajaran 2021-2022, sudah aktivasi rekening dan masih terdaftar aktif di madrasahnya. Kemudian menu validasi ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 menu. Nanti menu validasi adalah data siswa yang sudah sinkron dengan EMIS tetapi harus divalidasi lagi kelayakan dan keaktifannya. Kemudian menu residu adalah data siswa yang tidak sinkron dengan data yang ada di EMIS dikarenakan penulisan nama siswa atau tempat tanggal lahir dan atau nama ibu berbeda dengan EMIS. Kemudian yang keempat adalah menu konfirmasi data. Ini setelah selesai melakukan verbal, operator wajib melakukan konfirmasi telah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima PIP tahap 1 tahun 2022 di menu konfirmasi data ini ya. Oke, di dashboard akan kelihatan di sini tampilannya siswa aktif, siswa tidak aktif berapa, ada keterangan di sini. Kemudian data di menu nominasi berapa, kemudian di menu validasi berapa, dan di residu berapa. Ini akan kelihatan di dashboard. Kemudian kita akan langsung lihat di menu nominasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia Bapak Ibu menu nominasi ya tampilannya. Ya, dalam mengerjakan silahkan sambil dilihat di sini ada batas validasinya ya Bapak Ibu, masih berapa hari. Di menu nominasi ini adalah daftar siswa calon penerima PIP yang sudah sinkron dengan EMIS dan sudah melakukan aktivasi rekening dan masih terdaftar aktif di madrasahnya ya. Untuk melakukan perbaikan data bisa dilakukan melalui EMIS oleh madrasah masing-masing ya. Jadi sini kita hanya cek saja datanya sudah benar atau belum ya. Bisa juga dengan cara di Excel ya Bapak Ibu, ditarik Excel dulu ya Excelnya, kemudian bisa disimpan ya Bapak Ibu. Silahkan bisa disimpan. Kemudian nanti untuk dicek supaya memudahkan ya, ini di menu nominasi akan kelihatan siswa yang sudah sinkron dan sudah masih aktif ya. Kemudian menu selanjutnya adalah menu validasi. Nah, ini di bawah ini adalah daftar siswa yang harus divalidasi lagi kelayakan dan keaktifannya di madrasah. Semua perbaikan data dilakukan di aplikasi EMIS oleh madrasah masing-masing. Jika siswa masih aktif, klik tombol aktifkan pada kolom verbal untuk menjadikan status siswa aktif. Jika siswa tidak aktif, klik tombol nonaktifkan, kemudian alasan tidak aktif
ya diberikan ya. Pastikan data tidak ganda. Jika ada data ganda, silakan nonaktifkan salah satunya. Setelah menyelesaikan verbal, operator wajib melakukan konfirmasi data melalui telah melakukan verifikasi dan validasi. Nah, ini silakan di sini cukup klik jika datanya sudah benar ya, anaknya ada, masih aktif, bisa klik menu aktifkan ya. Di sini silakan tinggal klik menu aktifkan. Jika tidak atau mungkin sudah lulus, silakan bisa klik nonaktifkan ya. Oke, menu selanjutnya adalah menu residu ya. Menu selanjutnya adalah menu residu. Di sini untuk yang harus kita lakukan adalah kita sinkronkan ya, klik kemudian muncul pop-up, silakan diisi datanya. Di sini NIK, NISN, kemudian kirim ya, klik kirim. Ini di menu residu ya, ada 5 data. Ini karena ada perbedaan ya, data tidak sinkron dengan emis dikarenakan ada penulisan yang tidak sesuai. Kemudian menu konfirmasi data, ini langkah terakhir ya. Jika semuanya sudah selesai, silahkan klik menu konfirmasi dan pastikan ketika klik menu konfirmasi semua data sudah valid ya dan sudah benar-benar selesai. Karena ketika sudah konfirmasi maka menu tadi akan dinonaktifkan, dan ketika ingin mengaktifkan kembali perlu menghubungi admin kabupaten kotanya ya. Jadi demikian Bapak Ibu tentang bagaimana cara untuk melakukan verifikasi dan validasi data di SIPMA ya. Semoga bermanfaat. Selamat melakukan verbal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya rekan-rekan sekalian. Like, komentar, dan bagikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.